dan mengambil ibrah atau pelajaran bagaimana esensi hikmah perjalanan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan Khalilullah. Namun saudaraku kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kisah yang haru, kisah yang begitu indah, kisah yang menyentuh hati dan perasaan, yang menyayat jiwa dan perasaan kita semua. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau kita renungkan, kalau kita cermati bersama, perjuangannya itu tidak penuh tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Mungkin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita detik ini tidak ada yang seberat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat flashback sejarahnya, ketika dilahirkan ke bumi yang Allah cintai, luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan seorang bapak yang musyrik, bahkan tidak hanya penyembah berhala. Beliau adalah salah satu arsitek berhala waktu itu. Bayangkan rahimahullah, di kisahnya dijelaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai bapakku, aku akan berdoa kepadamu agar supaya Allah memberikan hidayah dan memberikan ampunan dalam kehidupannya. Bayangkan hari rahmatullah, kita selaku anak dilahirkan ke dunia, tapi hari rahmatullah, bayangkan kalau seandainya orang tua kita yang masih musyrik. Namun apa yang terjadi? Apa kata Adhar dalam Al-Quran? Dijelaskan, dikisahkan rahimahullah. Kata Adhar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti ceramah, kalau kau tidak berhenti berikan hidayah kepadaku, saya akan disambit dengan batu. Kalau begitu engkau usir, silahkan keluar dari depanku, silahkan kau jauh dari depanku, tidak mesti menengok aku. Kata-katanya kasar rahimahullah. Bapak padahal anak kandungnya sendiri, bapaknya sendiri. Apa yang terjadi dari mulut baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku akan mendoakan wahai bapakku, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahanmu. Tidak berhenti di situ Allah, dia juga berhijrah ketika itu yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Saya persingkat, surat 37 As-Saffat ayat 99, wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Ketika itu Ibrahim berkata, saya akan berhijrah, saya akan pergi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadaku. Ketika pergi dalam konteks lingkungan bernegara dan berbangsa, dia juga dipenguasai oleh penguasa yang zalim, Namrus waktu itu. Saudaraku kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah, ini kisah yang begitu berat yang dihadapi baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, padahal dikatakan Khalilullah, manusia kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian hadirin Allah. Ingat surat 29 ayat 1 dan 2, bahwa itu ujian akan terus silih berganti datang kepada hamba-hambanya. Dilihat siapa yang paling terbaik amal perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita kisahnya, ketika sudah menghadapi Namrus, ketika itu raja yang diktator dan zalim, Nabiullah Ibrahim dibakar. Akan tetapi kata Allah, qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, keluar dari kobaran api dalam keadaan dingin dan sejahtera waktu itu. Tidak cukup di situ, ujian datang silih berganti. Singkat ceritanya dan dikisahkan oleh para alimul ulama, dia punya gembala yang banyak, kambingnya yang banyak, hewan ternaknya yang banyak. Kata datang ketika itu malaikat menyamar seorang manusia, wahai Ibrahim, seandainya ada orang di sekelilingmu membutuhkan, aku akan kasih. Jangankan itu, singkat ceritanya, anakku juga kalau Allah anugerahkan, aku akan kurbankan, kata Nabi Ibrahim. Bayangkan rahimahullah. Singkat cerita, setelah berdoa, Rabbi habli minas salihin, kurang lebih 86 tahun rahimahullah usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Dengan ujian yang begitu berat,
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayat 102-nya Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam al-ayah. Ketika ayat itu turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, melalui suhubnya kalimatullah, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, aku akan anugerahkan dengan ujian yang berat, aku akan anugerahkan Nabiullah Ismail alaihissalam, anaknya keturunan Nabi. Yang perlu dicatat hadirin Allah adalah, pertama, ujian dan cobaan terus berganti, namun tidak boleh lepas adalah bagaimana pendidikan karakter kepada anak generasi selanjutnya. Yang anak itu merupakan curahan air mata kita, curahan air mata kita ketika berdoa kepada Allah. Anak itu qurratu ayun, amanah yang terbaik yang akan melanjutkan kisah perjalanan kita ke depan. Mungkin sekarang hadirin Allah, kita yang sudah tinggalkan orang tua, yang tidak bisa menyaksikan takbir dan tahmid bersama kita, namun ada di alam barzah yang 2 kali 1 meter, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan alam barzahnya dijadikan raudatul jannah, taman-taman surga, dibangkitkan kembali dalam keadaan mendapatkan naungan rahmat dan ridho Allah, sehingga disambungkan lagi dengan kita, nanti bertemu lagi dengan kita dan berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih mampu mendoakan. Tidak ada yang menjamin esok lusa anak keturunan kita yang masih mampu mendoakan kita kalau kita sudah wafat. Wafat pasti, ya kan? Wafat pasti, walikulli ummatin ajal. Wafat itu pasti. Tentu kita harus mempersiapkan generasi yang terbaik untuk masa yang akan datang. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya datang, apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim peristiwa kurban yang dilakukan baginda Nabiullah Ibrahim terhadap Ismail itu sementara, bukan sekedar peristiwa yang biasa-biasa saja. Itu merupakan titah Allah, sekaligus Allah memerintahkan bagaimana menguji ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah perintahkan semuanya sudah pasrah dan ikhlas. Namun yang harus jadi catatan penting adalah Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim seorang pembunuh. Akan tetapi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim adalah Allah memerintahkan membunuh kepemilikan, yaitu Ismail alaihissalam. Boleh jadi kalau konteks hari ini, Ismailnya adalah jabatan kita, Ismailmu adalah hartamu, Ismailmu adalah tampangmu, Ismailmu adalah imanmu, Ismailmu adalah harta dan jabatan, kekayaan, keturunan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Beranikah kita semua itu berkorban untuk kepentingan maslahat untuk orang lain? Itu sekarang hari Allah. Boleh jadi Ibrahim sekarang adalah kita sendiri, yang Ismailnya adalah titipan dari Allah berupa harta, kekayaan, jabatan, ilmu, tahta, dan gelar yang besar itu. Beranikah kita berkorban? Semuanya ditanggalkan kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya kepada kita. Jangankan kata Nabiullah Ibrahim anak, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu.